Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bilov. Happy weekend with Habilova. Senang sekali bisa kembali menyapa Bilov ya hari ini ya. Kali ini kita kedatangan teman ngobrolnya Habilova yang luar biasa, yaitu Kak Abdul Jalil Yahya. Ya, beliau ini adalah seorang owner dari Klik Undangan ya Kak, yang akan berbagi pengalamannya nih tentang membangun bisnis di era digital. Emang boleh semudah itu? Oke, langsung aja kita sapa Kak Abdul ya. Assalamualaikum Kak Abdul. Gimana kabarnya Kak di sana? Alhamdulillah baik Kak Vicky. Alhamdulillah. Oh ya ini belum itu kabarnya Kak Vicky ya? Iya benar. Iya. Iya, salam kenal ya Kak. Saya Vicky, tim dari Habilova. Ya. Iya. Di sana cerah ya Kak? Alhamdulillah. Ya cukup cerah di sini. Iya. Oh ya ini gambarnya Kak Vicky enggak kelihatan emang. Oh gitu. Gambar video saya nggak kelihatan ya Kak ya? Masih hitam. Oh gitu. Oke. Iya, biasanya emang suka kayak gitu sih. Saya juga belum ngulik gitu gimana caranya itu. Tapi di sini videonya Kak Abdul sudah oke sih. Cuma tadi agak emang ini ya, sinyalnya mungkin kurang baik di sana ya. Ya. Iya. Oke, ini Kak, mungkin bisa kita karena kita juga belum kenal ya Kak ya. Sembari kenalan, boleh dong Kak ceritain sedikit gitu tentang backgroundnya Kak Abdul. Apakah ada aktivitas sehari-hari selain bisnis saat ini? Oh ya. Jadi ya saya Yahya ya dari kalau bisnis sih sebenarnya nggak enak saya benar bisnis, lebih suka saya sebenarnya itu jualan gitu ya, soalnya masih tetap jualan. Kalau bisnis kan udah punya tim banyak gitu ya. Ini kebetulan kalau pakai ini apa namanya ya, bantuan sama keluarga dulu gitu. Jadi selain saya jual undangan, saya juga ini aktif juga di beberapa workshop sama teman-teman mengenai dunia digital, seperti pemasaran marketing digital kayak di Shopee, Tokopedia gitu kan. Terus di TikTok juga termasuk, terus Instagram. Ya belajar sama teman-teman seputar yang di dunia digital sebenarnya. Apa ya, saya juga apa namanya suka bikin penawaran gitu ke perusahaan untuk barang-barang bekas elektronik, terutama seperti barang-barang komputer, laptop gitu ya, gitu sih penawaran barang bekasnya. Jadi saya beli barang bekas, jadi biasanya kan di perusahaan itu kan 5 tahun sekali itu ganti unit gitu kan. Nah itu saya ikut lelangnya kayak gitu. Itu selain kegiatan di percetakan undangan. Iya. Berarti sebelumnya mungkin emang Kak, sebelum di bisnis ini udah pernah ada di kantor gitu, kerja karyawan gitu ya Kak? Sebelumnya pernah ikut orang setelah lulus kuliah itu tahun 2016, diajak sama temen sih ikut bikin perusahaan baru dia. Terus ngajak saya, ya itu awalnya saya tertarik di dunia jualan itu, diajak sama temen untuk bikin perusahaan baru tentang lelang-lelang komputer gitu. Jadi dia bikin PT untuk jual beli komputer gitu. Terus 2018 saya keluar,
karena ada sedikit masalah, terus bikin usaha sendiri ini, percetakan di mahar hantaran gitu, terus ribet, cuman setengah tahun 6 bulanan gitu, terus saya pindah ke percetakan undangan ini. Iya, berarti tadi panggilannya Kak Abdul atau Kak Yahya ya? Ya, Oh Kak Yahya ya, oke ya. Berarti Kak Yahya ini memang mendalami dunia digital ya Kak? sejak sejak COVID sebenarnya. Oh, Awalnya sejak 2018 itu saya jualan murni dari Instagram organik gitu. Terus 2019 itu kan 2019 akhir ya. Terus 2020 bulan Maret itu banyak yang orderan gitu kan. Karena ada wabah itu. Akhirnya mandek total. Jadi undangan saya itu ya mandek gitu. Ya alhamdulillah masih ada tabungan jadi buat keluarga. Terus kalian saya sambil ulik-ulik belajar, ikut-ikut workshop yang online gitu ya, tentang digital marketing, terutama ya tentang Facebook Ads, terus tentang Facebook Marketplace gitu. Saya ikut pelajari seperti itu di beberapa kursus online gitu. Jadi awalnya mulanya ya gara-gara kena COVID itu saya mulai tertarik belajar digital marketing karena ada waktu. Jadi ada waktu luang karena nggak ada orderan gitu, jadi saya tambah wawasan gitu, coba belajar lagi mengenai dunia digital marketing. Itu sih awalnya. Memang pandemi ini membawa kita ke arah sana ya Kak ya. Dari pokoknya semenjak pandemi itu kan karena emang gaya hidup akhirnya juga dipaksa berubah gitu ya, yang memang harus via online segala-galanya, akhirnya ya kita mencoba untuk ini ya mengikuti arusnya gitu, dan akhirnya sampai sekarang ya ada ya gimana ya, jadi kalau kemarin saya belajar di satu ini ya ruangan tentang digital juga, itu ya memang kita di saat ini itu sudah menjadi kewajiban ya untuk mempelajari digital gitu. Bisnis-bisnis itu udah beralih ke sana kayak gitu ya. Udah jadi keharusan gitu ya Kak ya. Nah, Kak, perubahannya cepet banget ya. Iya, betul Kak. Kak Yahya ini sejak kapan nih Kak tertarik di dunia bisnis Kak? Kalau tertarik dunia bisnis jualan gitu maksudnya, kalau saya sejak SMP sebenarnya saya itu sudah jualan. Jadi dulu habis subuh itu kelas 1 sampai lulus SD saya diajak sama temen jualan koran gitu, loper koran gitu. Itu kok lumayan hasilnya, setiap pagi itu ya lumayan ada buat uang saku, dapat 15.000, dapat 20.000 tahun 2000 apa itu 2009 2006 kayak gitu. 2006 2007 itu saya jualan koran gitu waktu SMP. Setelah itu ya mulai seneng aja jualan sampai SMK gitu. Berhenti jualan waktu akhir mau SMK, terus kuliah itu berhenti jualan, mulai jualan lagi setelah lulus kuliah. Wah, berarti memang sudah mendarah daging nih kayaknya kayak ilmu jualannya tuh udah ada nih sejak lama ini, udah sejak dini bahkan ya, dari SMP gitu sudah mulai berjualan. Kemudian paling keskip kan cuma beberapa tahun itu kuliah gitu ya kayak. Jadi memang jiwanya sepertinya ada di sana ya Kak, sudah ada di dunia jualan ya jiwanya. Ya soalnya kan di rumah waktu itu kan
apa ya, pagi kan masih banyak waktu luang gitu kan, sebelum berangkat sekolah kan jam 6 gitu, jadi ya habis subuh sampai jam setengah 6 saya jualan, setelah itu baru siap-siap sekolah berangkat gitu sampai sebelum kuliah gitu. Ya putusnya jualan tuh waktu kuliah, soalnya ya jauh dari rumah. Iya, iya, iya. Nah, Kak Yahya ya, Kak Yahya ini kenapa sih Kak pilihnya tuh bisnis undangan gitu? Kenapa sekarang ini yang difokuskan bisnis undangan? Ya karena saya mikirnya itu setiap orang itu pasti butuh ya, hampir 90% lebih itu kan orang pasti menikah ya. Jadi salah satu kebutuhan di pernikahan itu kan undangan, meskipun nggak wajib-wajib banget, tapi banyak yang nyari gitu kan pastinya. Itu sih yang melatar belakangi saya coba bisnis undangan. Sebelum kepikiran ke undangan, sebenarnya tadi yang saya sebutkan itu kan saya jualan mahar. Jadi banyak orang yang awalnya dulu itu apa ya, ada orang yang minta minta rekomendasi saya, ada nggak ada yang tanya gitu mengenai undangan, mengenai mahar, yang jualan mahar ada nggak? Terus saya kasihkan ke teman saya yang jualan mahar, terus saya dikasih komisi. Ya itu mulai tertarik gitu, kok lumayan. Saya belajar bikin mahar juga, tapi ribet ternyata. Satu hari cuman bisa bikin satu gitu, maksimal 2. Ya wis, coba yang lain, kepikiran di undangan. Undangan kan paling nggak kan orang pesen kan ya 50, 100, 1000 bahkan ya. Pernah juga dapat orderan itu 3000 undangan dalam sekali orderan gitu. Ya alhamdulillah lumayan gitu. Berarti sekarang jenis undangannya tuh ada apa aja Kak? Yang cetak ya, cetak? Ya saya fokusnya di cetak. Sebenarnya kalau digital ada juga yang website sama video, cuman itu saya gratisin. Jadi untuk bonus saja, sebagai bonus. Sebenarnya kalau yang saya fokuskan sekarang di undangan cetaknya. Iya. Jadi pemesanan undangan cetak berapa banyak gitu nanti dapat bonus undangan digitalnya gitu ya kayak. Oke, ini menarik banget ya, Bilov ya. Jadi, nah iya, ini kan khususnya ini lebih khusus lagi gitu ya. Ini undangannya tuh berbentuk pop up ya, kayak pop up itu yang 3D gitu ya. Boleh dong Kak ceritain tentang konsep bisnisnya nih Kak? Halo Kak Yahya. Iya, halo. Suara saya tadi terputus ya? Iya. Iya. Ya Kak Yahya, ini kan di bisnis undangan khususnya itu di ini ya, undangan pop up ya Kak, undangan pop up. Nah boleh dong Kak ceritain tentang konsep bisnisnya gitu, khususnya di undangan pop up ini. Jadi sebenarnya sama saja sih undangannya dengan undangan biasa, cuman bedanya ya di sisi dalamnya itu, saat dibuka itu muncul efek 3D-nya gitu ya, jadi 3 dimensi. Jadi dulu itu sama saja, saya jualan awalnya undangan belangko, terus karena persaingannya itu berat ya, lumayan banyak, terus harganya itu juga gitu nggak bisa dinaikkan gitu kan. Jadi harga pasarannya itu ya 1000-an gitu kan rata-rata. Apalagi sekarang di platform Shopee gitu banyak yang jual 600, 500, itu untungnya tipis banget. Nah gitu saya coba cari yang lain, apa gitu ya, value apa yang bisa ditambahkan di undangan biar lebih menarik gitu. Ya itu saya coba, akhirnya kepikiran di undangan pop up. Waktu itu lihat-lihat di YouTube sih awalnya, terus ketemu
ketemu yang jual undangan pop-up juga, terus saya coba jadi resellernya, saya dapat sampelnya juga, akhirnya saya ikut pelajari, coba bikin sendiri, bisa, akhirnya bikin sendiri gitu yang undangan pop-up gitu awalnya. Ya itu kan lebih apa ya, lebih bikin menarik si tamu undangan yang menerima gitu kan, biar ada kesan memorable gitu. Iya, Pas iya. dibuka. Inovasi ya, inovasi dan menambah value-nya juga ya Kak ya. Ya. Nah, berarti Kak Yahya ini background pendidikannya itu apa Kak? Emang di desain kah? Atau di bisnis kah? Kalau background pendidikan enggak ya. Dulu saya di industri pertanian. Jadi kalau di dunia desain sebenarnya saya belajarnya ya setelah bikin undangan ini. Jadi dulu awalnya kan undangan, saya jual undangan belangko. Kalau undangan belangko kan tidak perlu apa ya, belajar desain. Soalnya kan beli belangkonya, terus tinggal ditulis nama tamu, nama apa, data-data undangannya gitu saja, baru di print. Terus saya sambil belajar, yaitu belajar Corel Draw terutama, soalnya di percetakan itu yang banyak dipakai di percetakan kan aplikasi Corel Draw ya. Jadi saya cari kursus online yang mengenai Corel Draw gitu, saya ikuti, saya pelajari ya gitu, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa. Wah, keren Jadi banget nih kayak. background desain sebenarnya. Iya, Sambil belajar iya. lagi. Berarti semuanya memang betul-betul dari nol ya kayak dari Ya, belajar, ngebangun bisnisnya juga itu. Nah, Kak Yahya nih ya, menurut Kak Yahya, apakah dunia digital yang sekarang ini tuh lebih mempersulit karena banyaknya pesaing-pesaing di luar sana gitu ya, atau malah membuka peluang yang besar gitu? Kalau gimana? Iya, apakah dunia gitu lah. digital yang sekarang ini yang semakin berkembang ini ya, digital kan semakin berkembang, otomatis juga banyak pesaing-pesaing gitu ya yang emang ada di industri yang sama, kemudian juga di dunia digitalnya juga dia eksis gitu ya, sosial media segala macam untuk pemasarannya gitu ya. Itu kan menambah persaingan kita gitu ya kayak. Nah, itu tuh justru mempersulit atau malah membuka peluang yang besar, Kak? Kalau pengalaman saya itu sebenarnya bisa bikin banyak peluang malahan. Soalnya kita bisa explore lagi ya, bisa jualan lewat mana saja, bisa lewat Instagram ini termasuk, terus TikTok juga bisa, bahkan di itu kan di media sosial. Kalau bisa juga ada di e-commerce juga kan, ada di Shopee, Tokopedia. Ya kita coba explore semuanya kalau bisa. Tapi kalau saya sendiri saat ini ya, sementara itu masih di Instagram ini sama di Facebook Ads, di iklan sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita aja yang explore gitu. Iya. Berarti untuk di marketplace belum ya, kayak belum ya? Kalau marketplace baru mulai ya. Tahun ini baru bikin, dapat 3 bulan ya, cuman belum ada penjualan. Baru dapat 1. Itu pun dari Facebook Ads sebenarnya. Jadi Facebook Ads, terus dia order. Kalau Facebook kan alurnya kan saya iklan, terus ke landing page saya di website. Di situ kan ada CTA, call to action-nya menuju ke WA saya. Nah, setelah di WA tadi itu saya minta tolong ke pembelinya itu ordernya lewat Shopee gitu. Tapi kalau misalnya kan orang beli di Shopee, Tokopedia gitu kan, kalau belum ada penjualan
ragu gitu. Iya, betul, Makanya betul. saya masih baru Nah, bikin kalau yang di e-commerce. Selama ini iya. gitu aja sih kalau saya. Iya. Berarti kayak ya ini kalau melihat apa namanya pesaing ini tuh gimana tuh Kak? Misalnya ada yang sama juga di bisnisnya itu gimana? Kayak ya melihatnya. Pesaing ya. Jadi kalau pesaing, kalau kita merasa apa namanya harganya nggak bisa bersaing gitu, ya kita coba tambahkan apa gitu ya, nilai produk itu yang bisa diunggulkan gitu, yang berbeda. Tapi nggak cukup berbeda saja gitu ya, harus ada apa ya, manfaatnya juga. Jadi nggak sekedar berbeda, tapi ada pesannya juga gitu ya. Ya seperti Iya. awalnya tadi dulu kan, saya ini awalnya dulu itu kan di undangan belangku biasa gitu, karena pesaingnya banyak, yaitu saya coba tambahkan pesan 3D tadi, pop up ya, alhamdulillah banyak yang memberikan feedback positif gitu dari pelanggan. Iya. Berarti kayak ya ini melihat pesaing itu justru apa ya untuk memicu pertumbuhan bisnisnya kayak ya gitu ya. Iya Kak Vicky, seperti itu. Menambahkan value seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Galuh. Kayaknya pakai FB Ads ya. Boleh tahu nggak budget FB Ads sekarang berapa sehari yang bisa cukup worth it? Kalau saya rata-rata 50 sampai 100 ribu per hari. Itu udah cukup. Kan di Facebook Ads kan banyak ya. Ada yang tujuannya itu untuk penjualan, tujuannya untuk traffic gitu kan. Ya kalau traffic gitu kan cuman kunjungan-kunjungan saja. Kalau saya lebih fokus ke targetnya itu ke penjualan. Cuman harga biayanya itu lebih mahal biasanya untuk cost per hasilnya, cost per result CPR biasanya itu. Tapi saya 50 sampai 100 ribu insya Allah sudah cukup lah, sudah dapat apa namanya lead itu apa ya? Lead itu nomor WA yang masuk gitu, yang tanya-tanya ke WA saya. Tinggal bagaimana kita closingnya saja. Itu tadi belajar lagi mengenai teknik closing juga perlu. Jadi nggak semua yang masuk ke WA itu kan bisa apa namanya beli gitu, beli semua. Ya teknik kita saja. Gimana caranya yang tanya-tanya biar bisa beli. Rata-rata sih yang masuk gitu, yang beli itu 20%-an kalau saya. Iya. Jadi misal satu hari yang masuk itu ada 15 WA, 20 WA gitu. Paling enggak ya 2 sampai 5 gitu udah bagus banget itu. Yang closing. Kayak ini kan tadi ini ya. Memang pemasarannya itu difokuskan saat ini ya masih Instagram dan Facebook gitu ya, dan sekarang juga sudah mulai merambah ke marketplace Shopee kayak gitu. Nah, untuk Instagram dan Facebook ini yang lebih banyak tuh lead-nya yang masuk tuh yang mana tuh Kak? Antara dua itu? Saya lewat Facebook, di Facebook biasanya. Oh, iya. Berarti memang lebih aktif kalau di Facebook di ya? Instagram juga. Iya.
Sebenarnya di Instagram juga bagus. Cuman pakai ini ya. Langsung iklannya langsung di aplikasi Instagramnya. Kalau saya kan ini Halo Kak. halo, maaf ini suaranya mantul. Oh, Bentar. iya. Di sini aman sih Kak. Iya. Berarti di Instagram, di Facebook jauh lebih ini ya, work bekerja gitu di bisnisnya Kak Yahya. Nah ini tadi Kak Galuh memvalidasi nih. Berarti budget setiap bulan sekitar 3 juta ya untuk Facebook Ads. Iya Kak. Ya kalau kadang sampai 3 juta per bulan. Nah, berarti untuk saat ini Kak Yahya memang masih mengelola bisnisnya sendiri atau udah ada tim nih, Kak? Saya ini sendiri. Kan ya kadang dibantu karena sebenarnya nggak murni sendiri. Jualan itu tadi. Yang penting itu di marketingnya. Jadi bagaimana dapat penjualan. Setelah itu untuk desain saya bikin sendiri. Untuk setelah desain itu cetaknya saya lempar ke percetakan luar. Jadi saya nggak cetak sendiri. Soalnya ya menghemat waktu gitu. Nggak nutut kalau semuanya dikerjakan sendiri. Jadi mulai dari cetak sampai finishingnya itu saya lempar ke luar ke temen. Jadi saya cuma fokusnya di penjualan sama desain itu aja. Iya. Nah Kak, gimana sih Kak cara mencari peluang bisnis di era digital ini Kak berdasarkan pengalamannya Kak Yahya? Kalau pengalaman saya ya kita ikuti tren saja ya. Jadi soalnya kan perubahannya di platform digital terutama itu cepat banget. Banyak update gitu kan. Sebenarnya peluangnya itu banyak ya. Saat ini terutama kita bisa lewat affiliate ya. Banyak lagi ramai sekarang affiliate. Kita jual produk orang lewat link yang kita generator dari kita daftar affiliate dulu gitu kan. Kita juga coba gitu. Ya alhamdulillah lumayan lah dapat profit dari affiliate. Sebenarnya banyak peluangnya. Yang saat ini lagi rame kalau yang saya ikuti yaitu tadi affiliate marketing. Di Shopee bisa, di TikTok bisa gitu. Penjualannya kita bikin video konten kan juga atau juga bisa lewat live streaming. Ya kita ikuti tren saja. Kalau dulu kan belum ada kayak gini affiliate live streaming gitu. Sekarang kan udah muncul ya, kita ikuti terus biar dapat peluang-peluang baru. Iya. Jadi memang ya seperti yang di awal tadi memang Kak Yahya ini mengikuti perkembangannya gitu, betul-betul belajar kayak gitu ya, terkhusus di dunia digital ini. Nah, menurut Kak Yahya nih ya, lebih penting mana antara personal branding atau produk branding, Kak? Kalau menurut saya sama saja sih. Itu sama-sama penting. Cuman kalau disuruh memilih, itu saya lebih pentingkan produk branding dulu. Gitu. Ya, soalnya apa ya? Produk yang bagus, yang berkualitas itu bisa bicara sendiri gitu kan ya, bisa bangun reputasi, apalagi bisa sampai diomongkan sama orang gitu kan, bisa nular dari orang satu ke orang ketuanya gitu, ke saudara-saudaranya gitu. Tapi personal branding itu juga penting sebenarnya, jadi sama-sama penting. Kalau personal branding itu kan untuk bangun kepercayaan ya, dan juga koneksi yang lebih personal.
dengan pelanggan juga gitu. Iya gitu ya Birof ya. Jadi keduanya tuh sama-sama penting gitu. Jadi kalau bisa keduanya ditingkatkan ya kenapa enggak gitu ya kayak. Ya. Ya. Oke. Boleh dong Kak Yahya kasih kita tips nih untuk yang ingin memulai bisnis di era digital ini. Kalau bisa dimulai dari riset produk dulu ya. Jadi apa yang dibutuhkan sama pasar itu kita coba riset dulu. Ini ya riset. Kalau riset gampangannya sih bisa di Shopee juga bisa, misalnya caranya tinggal kita cari produk yang terlaris, terus yang apa gitu nanti kan ketemu. Ya kita tinggal explore lagi gimana. Misal ketemu di fashion gitu misalnya. Terus fashion kan banyak, ada yang dari tas, baju, pria dan wanita gitu. Ya kita explore terus. Kita riset apa yang dibutuhkan sama pasar gitu. Baru kita jualan yang sesuai dengan hasil riset kita tadi. Dan juga yang penting itu harus belajar. Digital marketing terutama itu cepet banget. Banyak banget. Iya, jadi yang pertama tadi itu kita perlu ini ya Kak, mendalami dulu, meriset lagi. Kira-kira misalnya kita sukanya nih di bidang apa nih gitu ya, sukanya di bidang apa, misalnya tadi fashion contohnya. Terus ya udah diulik dulu tuh tentang itu, riset pasarnya seperti apa kayak gitu ya kayak. Kemudian mempelajari market-market digital kayak gitu ya Kak. Iya Kak Vicky. Yang terutama sih yang paling penting itu gimana dapat penjualan sama saya. Jadi biar dapat penjualan ya tadi kita harus produk yang bagus itu dalam artian enggak ya yang sekiranya bisa laku di pasar gitu. Biar tahu mana yang laku di pasaran, ya kita riset tadi. Iya. Nah, oke. Ada lagi nggak nih Birof nih pertanyaannya? Gitu ya. Jadi buat yang mau, iya sekarang juga udah banyak sih. Tapi Kak Abdul lagi, Kak Yahya ya. Kak Yahya ini di Instagram juga pasang iklan Kak, ads. Iya, kalau di Instagram sekarang enggak. Kalau dulu sih iya. Kalau sekarang saya masih fokus di Facebook Ads. Jadi selama enggak boncos biaya iklan yang saya keluarkan dengan profit gitu, masih tinggi profit ya, saya terus gas gitu. Iya, kemudian ada nggak Kak? Udah ada belum rencana-rencana untuk pengembangan bisnisnya nih Kak? Kalau untuk pengembangan bisnis saat ini saya masih coba explore merambat di e-commerce. Kan selama ini masih fokus di Facebook Ads ya, mengandalkan Facebook Ads dan juga Instagram cuma dari media sosial media. Ya, sekarang saya coba ikut masuk ke Shopee, terus Tokopedia gitu ya, termasuk TikTok. Terus ya rencana juga pengennya bisa punya tim untuk ikut bantu memasarkan. Jadi yang paling utama sebenarnya saya itu di pemasarannya yang penting. Kalau untuk masalah produksi itu bisa dilempar ke orang lain ya. Jadi kalau dilakuin semua itu nggak mungkin waktunya. Jadi yang penting saya itu bisa dapat
penjualan, untuk masalah produksi nanti bisa dilempar ke orang sambil kita pantau terus. Tapi ya produknya harus bagus kayak gitu. Iya. Untuk Ya, semoga timnya sih saat ini punya tim yang kayak ada konten kreator yang iya. soalnya saat ini yang streamingnya Iya. pada saat ini. Iya, semoga nanti bisa terwujud semuanya, sukses ya Kak untuk bisnisnya. Oke, sebelum kita akhiri, boleh dong Kak sharing atau infokan gitu ya tentang produknya Kak Yahya ini, kemudian sosmednya apa, bisa hubungin ke WhatsApp nomornya berapa untuk pemesanan. Boleh. Untuk teman-teman yang punya rencana mau menikah, salah satunya persiapan yang dibutuhkan kan undangan. Silakan kakak bisa cek di Instagram @klikundangan ya. Jadi di sana saya lebih fokus jual undangan di pop up. Tapi soft cover yang lain sebenarnya bisa. Kalau kakak mau bisa langsung aja klik di link yang ada di bio profilnya @klikundangan. Di sana langsung terhubung ke WhatsApp. WhatsApp-nya di 0812 266 62520. Itu Kak Vicky. Terima kasih. Itu ya Bilov ya. Jadi buat Bilov yang udah ada rencana nih mau apa ya tadi, ada rencana pernikahan kayak gitu, itu bisa banget langsung hubungin ke @klikundangan untuk pemesanan undangannya. Nah, ini jangkauannya tuh sampai mana nih Kak? Udah sampai luar pulau kah? Alhamdulillah. Saat ini saya lagi ngerjakan undangan dari Australia. Alhamdulillah. Wah. Jadi Itu ya Bilov ya. Jadi tenang aja. Bahkan dari Australia aja udah sampai ke sini gitu ya. Jadi insya Allah ini tingkat kepercayaannya tuh tinggi nih. sudah dua kali dari Australia. Masih belum selesai. Kalau di Indonesia alhamdulillah dari sampai aja pernah kirim Kalimantan juga. Iya. Memang iya itulah ya Kak, kalau misalnya dari nol gitu prosesnya, dan itu benar-benar dipelajarin. Bahkan kayak ya ini kan memang menguliknya luar biasa ya, dari bisnis, dari apa pemasarannya, kemudian juga ke produknya itu ngedesain sendiri dan sebagainya gitu, dan kemudian butuh vendor untuk apa namanya percetakannya pun gitu ya. Maksudnya itu betul-betul alurnya tuh diurus sendiri kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya saat ini juga sudah terpercaya bahkan sampai ke luar negeri ya kayak. Alhamdulillah, dan semoga tadi tuh yang Kak Yahya cita-citakan, punya tim, kemudian juga apa namanya khususnya di ini ya, pengennya timnya itu bisa digencar di pemasaran ya Kak ya. Semoga itu juga terwujud kayak gitu. Semoga bisnisnya sukses dan makin jaya nih Kak. Ya, amin. Terima kasih Kak Vicky. Oke, terima kasih juga Kak Yahya atas sharing dan insight-nya hari ini. Nah, Bilov tadi jangan lupa ya untuk follow akunnya Kak Yahya. Itu di sini nih akunnya @abduljalil_yahya, kemudian juga tadi @klikundangan ya untuk pemesanan produk undangannya, dan bisa juga hubungin WhatsApp di yang tadi disebutin. Di sini juga udah ada nih Kak Galuh spill 0812 2666 2520.
Oke, dan jangan lupa ya Bilov mampir juga ke YouTube channelnya Habelova, yaitu Habelova Official, untuk dapatkan banyak obrolan menarik lainnya. Nah, karena setelah dari sini nih, kita juga akan diupload di YouTube channelnya Habelova. Jadi kalau misalnya Bilov ketinggalan, jangan khawatir, bisa langsung cek YouTube-nya atau juga bisa di Instagram. Oke. Nah, kalau Bilov dapetin insight baru nih dari obrolan Habelova dengan Kak Yahya hari ini, boleh banget berbagi insight-nya ya, berbagi insight-nya di kolom komentar. Jangan malu-malu, tulis aja insight-nya apa, kita sharing-sharing aja di sana. Nah, dan juga bagi Bilov yang sosmed bisnisnya ini mau dibantu kelola sama tim Habelova gitu ya, khususnya di bagian customer service atau admin kayak gitu, terus juga desain kontennya, itu bisa banget. Dan juga sekarang Habelova ini juga melayani ini ya, pembuatan website dan aplikasi gitu. Jadi buat Bilov yang mau konsultasi, diskusi tentang bisnisnya untuk pengembangan bisnisnya gitu, boleh banget langsung hubungin ke DM ya, DM admin bisa, kemudian juga bisa WhatsApp ke 0812 3464 0636 gitu. Ya, kami jadi tuh kami memang sangat welcome untuk ini ya, untuk diskusi gitu, konsultasi itu free ya, Bilov ya. Oke, terima kasih untuk Bilov dan sobat followersnya Kak Yahya hari ini yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Yahya.